يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. صل ونسلم إلى حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم في حديثه: اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. أما بعد، Ma'asyiral hadirin sidang jamaah salat Jum'ah, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Maka marilah kita yang pertama dan paling utama, kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan yang tiada terkira yang telah Allah berikan kepada kita, baik nikmat sehat, nikmat sempat, maupun nikmat yang tiada duanya, yaitu nikmat iman dan Islam. Maka terus menerus kita dianjurkan dan diperintahkan untuk selalu bersyukur kepada Allah. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan tambah. Tetapi kalau kita kufur terhadap nikmat Allah, apa kata Allah? Inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku amat sangatlah pedih. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis qudsi bersabda bahwa Allah taala berfirman. Di hadis qudsi merupakan firman Allah namun redaksinya dari Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana Rasulullah bersabda: Man lam yashkur ala na'mai wa man lam yasbir ala balai wa man lam yarda bi qada'i falyakhruj min tahtis samai falyatrub rabban siwai. Apa kata Allah? Siapa yang tidak mau bersyukur atas nikmat yang telah aku berikan, siapa yang tidak mau bersabar atas cobaan yang aku berikan, barang siapa yang tidak mau menerima atas semua ketetapan yang aku telah tetapkan. Apa ancaman Allah? Fal yakhruj min tahtis samai, keluar dari korong langitku. Fal yatlub rabban siwai, cari oh Tuhan selain aku, kata Allah. Ini merupakan sebuah peringatan yang amat sangat, supaya kita terus menerus menjadi hamba yang senantiasa bersyukur, hamba yang senantiasa bersabar dan qanaah terhadap apapun ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Apalagi di akhir-akhir ini kita kemudian mengalami berbagai macam cobaan dan bala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Salawat dan salam adalah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan juga pengikut-pengikut beliau yang senantiasa istiqomah li'ila'i kalimatillah. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk golongan umatnya yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Dan tidak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, marilah kita
senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Kenapa? Karena iman itu yazidu wa yanqus, kadangkala iman di atas, kadangkala iman itu berada di bawah. Maka kita terus-menerus diingatkan dan mengingatkan diri kita sendiri, mari kita terus meningkatkan dan kita jaga keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan kemudian tatkala kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita sudah kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dalam keadaan berserah diri. Maka nanti Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Apa kata Allah? Allah memanggil jiwa ruh kita, udkhuli, masuklah kamu fi ibadi, ya, sebagai hamba-hambaku. Udkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Radiyatan mardiyah, kita itu nanti ridho kepada Allah dan Allah itu akan ridho kepada kita. Maka kita nanti akan berkumpul kembali insyaallah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah kita tidak mengira? Apakah kalian tidak mengira Allah itu akan memberikan cobaan dengan apa? Minal khaufi, dari rasa takut, wal ju'i, dari rasa lapar, wa naqsim minal amwal, dari kurangnya harta, was samarat, dan juga buah-buahan, wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibah, ketika ditimpa musibah, ketika ditimpa cobaan, apa yang dikatakan? Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua itu milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya kira ini tepatlah kiranya kita perhatikan ayat ini, karena di akhir-akhir ini umat muslim, penduduk dunia secara umum mengalami kekhawatiran dan ketakutan dengan berbagai macam cobaan, salah satunya dengan tersebarnya COVID-19 atau virus corona, sehingga kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan, MUI mengeluarkan fatwa, PP Muhammadiyah mengeluarkan anjuran, dan lain sebagainya. Itu semua tujuannya adalah untuk kemudian kita betul-betul mengingat kembali di hakikat daripada diri kita, bukan hanya sekedar bahwa itu virus, bahwa itu penyakit, bahwa itu musibah, tetapi yang lebih penting bahwa kita harus benar-benar berpasrah diri kepada Allah, sebagaimana kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pada kesempatan kali ini tema yang akan kami angkat adalah ikhtiar langit dan juga ikhtiar bumi. Apa maksudnya? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai musibah, ya. Allah menciptakan berbagai macam bala, Allah menciptakan berbagai macam cobaan, itu untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur, yang senantiasa sabar, dan senantiasa qanaah terhadap apapun yang telah Allah tetapkan kepadanya. Maka oleh sebab itu, maka marilah kita lihat diri kita sendiri. Apakah kekhawatiran yang kita miliki, kekhawatiran merupakan sesuatu yang manusiawi, sesuatu yang pasti dimiliki oleh setiap manusia, pasti memiliki yang namanya kekhawatiran. Tetapi apakah kekhawatiran tersebut bahkan menyebabkan kita menjadi lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita hamba yang kemudian tidak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau sabar dan tidak mau menerima?
hati-hati bahwa Allah tadi katakan fal yakhruj min tahtis samai falyatlub rabban siwai, keluar dari kolong langitku dan carilah Tuhan selain aku. Kalau tidak kepada Allah, akan kepada siapa lagi kita akan meminta pertolongan? Maka ikhtiar dunia yang bisa kita lakukan yang pertama adalah kita mengikuti anjuran-anjuran sebagaimana yang disampaikan oleh pemerintah, yang disampaikan oleh MUI dan lain sebagainya. Bahwa kita menjaga kebersihan kita, menjaga diri kita, menjaga kebersihan lingkungan dan keluarga kita. Maka Allah katakan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sungguh mencintai orang-orang yang senantiasa tawwabina, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampun dulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal mutatahhirin, kemudian orang-orang yang senantiasa menjaga kebersihan dirinya dan termasuk lingkungan yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian apa kiranya yang bisa kita lakukan untuk ikhtiar akhirat atau ikhtiar langit tadi itu? Bahwa kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan karena dosa-dosa yang kita lakukan, karena kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, maka kemudian Allah turunkan balak dan cobaan untuk menghapus dosa-dosa kita tersebut. Maka kita terus harus bersabar atas semua cobaan yang menimpa saat ini. Maka Allah katakan bahwa sesungguhnya jadikanlah salat dan sabar sebagai penolongmu. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis sabri was shalah. Maka kita harus kemudian terus bersabar atas semua cobaan yang Allah berikan kepada kita, dan kita juga tidak lupa kemudian terus-menerus berdoa minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu doa yang dianjurkan dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mari kita baca di berbagai waktu, di berbagai kesempatan ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya mudah dan doanya tidak terlampau panjang sehingga kita bisa melaksanakan supaya kita berlindung kepada Allah dari berbagai macam cobaan. Doa tersebut sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Bagi kita yang sudah terbiasa membaca azkar maksurat pagi dan petang, maka fa insyaallah sudah hafal dengan doa tersebut, karena doa tersebut ada di dalam al-maksurat. Maka kalau para jamaah sekalian ingin tahu tentang doa tersebut, maka silahkan memperbanyak membaca doa al-maksurat di pagi dan petang. Insyaallah kita akan dijaga dari berbagai macam cobaan. Bismillahilladzi la yadurru. Dengan nama Allah tidak ada yang bisa memberikan musibah, tidak akan yang bisa memberikan bahaya. Ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan namanya di langit maupun di bumi. Wa huwas samiun alim, kecuali Allah tahu, kecuali Allah melihat, kecuali Allah itu mengetahui segala hal yang terjadi. Maka kita banyak doa tersebut. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiun alim. Nah, maka oleh sebab itu ma'asyiral hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, kalau sudah dua hal ini kita lakukan, yaitu ikhtiar dengan mengikuti berbagai macam anjuran yang sudah banyak tersebar di antara kita melalui pemerintah dan lain sebagainya, melalui media sosial dan lain sebagainya, kemudian kita tambah dengan berdoa minta ampun, kemudian minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu Allah katakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, tidak ada semua yang diciptakan oleh Allah itu sia-sia. Bahkan hatta virus corona ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukanlah hal yang sia-sia, tetapi ini mengandung pelajaran yang harus kita perhatikan. Ada ibrah yang harus kita ambil. Yang pertama, bahwa kita itu manusia sangatlah kecil dan sungguh Allah sangatlah besar. Maka terimplementasi ketika kita sholat, kemudian kita membaca Allahu Akbar,
Maka ketika kita ucapkan kalimat takbiratul ihram tadi, takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka tidak ada yang lebih besar kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan merasa kecil di hadapan Allah, maka kita tidak akan petentang-petenteng dan sombong dengan berbagai macam kekayaan, jabatan, kesehatan yang kita miliki, karena kita itu sangatlah kecil dan Allah sangatlah besar. Maka ketika kita mengucapkan kalimat takbir, seharusnya tidak ada rasa sombong di hati kita. Tidak ada rasa sombong kemudian kita merasa lebih tahu daripada saudara kita, lebih tinggi derajatnya daripada saudara kita. Karena sesungguhnya tingginya derajat bukan dinilai dari harta dan kekayaan, bukan dinilai dari pangkat dan jabatan, tetapi dinilai dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepasrahan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran kedua yang perlu kita perhatikan daripada virus corona yang sedang menimpa belahan dunia ini, yang kedua adalah pentingnya manusia, bahwa kita itu sangatlah dekat dengan kematian. Karena sungguh, apa kata Allah, sungguh ya, bahwa manusia itu sangat dekat dengan kematian. Ya, kita tidak tahu kapan kita akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak akan tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selama-lamanya. Kita tidak akan pernah tahu kapan dan waktunya kemudian kita harus menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita siap dan mempersiapkan? Jangan-jangan masih banyak maksiat yang masih kita jalani, sehingga nanti ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mulut terkunci, tangan berbicara, kaki berbicara, semua anggota tubuh berbicara, semua yang kita lakukan di dunia. Apakah kita sudah siap untuk kemudian kita menghadapi waktu tersebut? Karena sekarang tidak peduli muda, tidak peduli tua, tidak peduli anak-anak, semua memiliki kesempatan yang sama untuk kemudian dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak ada rasa dalam diri kita, saya masih muda, saya masih kuat, karena sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala telah memanggil kita, telah memerintahkan malaikat maut untuk mencabut nyawa kita, maka kita tidak akan bisa la yastaqdiruna wa la yastaqdimun. Kita tidak bisa mengakhirkan dan kita juga tidak bisa mengawalkan. Walaupun kita terkunci di dalam gedung yang sangat kuat, walaupun kita bersembunyi di tempat yang sangat aman, kalau malaikat Allah Subhanahu wa taala sudah mendatangi kita, maka tidak ada waktu kita untuk bertaubat kepadanya. Maka ketika nyawa sebelum sampai tenggorokan, malam yughargir, sebelum nyawa itu sampai tenggorokan, maka mari kita memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ketika kita mengalami berbagai macam musibah corona ini, maka kita akan kemudian sadar bahwa ternyata ilmu pengetahuan manusia tidaklah cukup, bahwa kecanggihan teknologi tidaklah cukup, bahwa kemampuan akal dan rasionalitas manusia tidak akan cukup. Maka manusia membutuhkan yang namanya doa. Maka manusia membutuhkan yang namanya aspek spiritualitas di dalam dirinya, sehingga nanti kita betul-betul bisa menjadi insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, di mana ada integrasi antara rasionalitas manusia dengan spiritualitas manusia. Maka kalau sudah seperti itu, maka inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh solatku, ibadahku, hidupku dan matiku, semua aku dedikasikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, maka yang paling penting adalah kita terus-menerus menjaga kehidupan kita dari berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal virus corona itu berasal dari Wuhan, dari provinsi, salah satu provinsi di Cina, di mana mereka tidak menjaga kebersihan. Salah satunya mereka makan binatang-binatang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pun dengan cara yang tidak baik. Ada yang dipukul, ada yang dibakar dan lain sebagainya. Dan termasuk memakan makanan yang ekstrim, memakan makanan yang seharusnya tidak layak untuk dimakan oleh manusia, tetapi itulah makanan yang mereka sukai. Maka oleh sebab itu muncul penyakit
dari Wuhan itu karena salah satunya karena mereka tidak menjaga kebersihan, tidak menjaga apa yang mereka makan. Maka mari kita jaga makan kita, tidak hanya halal saja tetapi harus thayyib, halalan thayyiba, tidak halal tetapi juga baik, yaitu memberikan kebaikan kepada diri kita, baik mulai dari zatnya dan juga sifatnya, baik dari cara memperolehnya maupun cara menyajikannya. Maka mari kita jaga baik-baik diri dan keluarga kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan untuk segera mengangkat semua cobaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani bihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Muhasirul hadirin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, maka marilah kita di khutbah yang kedua ini kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita manusia tidak memiliki daya dan upaya kecuali semua itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga berusaha sekuat tenaga untuk terus-menerus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala sewaktu-waktu mencabut nyawa kita, sewaktu-waktu malaikat maut mendatangi kita, maka kita sudah siap berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa wa antum muslimun, kecuali kita dalam keadaan berserah diri, maka kita insya Allah maka kita akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala bersama sosok yang sangat kita rindukan, bersama sosok yang sangat kita idolakan, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfiril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut والنجاح من النار والعفو عند الحساب. اللهم ادفع عنا من الغلاء والبلاء والوباء والفحش وشدائد المحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا من الوباء قرن في قريتنا هذا وفي مدينة معلم وفي بلدان إندونيسيا وفي بلدان المسلمين خاصة. فإن بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath-thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا